Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, saat ini kita akan belajar tentang topik apa tandanya nabi palsu. Ya, Ike ini berkata, Shalom Pak, mau tanya Pak, tandanya nabi palsu itu di zaman ini itu apa Pak? Ya, oke, saya akan jawab pertanyaan sesuai kata Alkitab, ya. Semua hal itu ada yang asli dan ada yang palsu, ya. Ada Allah dan Tuhan asli, ada Allah dan Tuhan palsu. Ada rasul asli, ada rasul palsu. Ada guru asli, ada guru palsu. Apalagi ada orang percaya asli, ada orang percaya palsu dan sebagainya, ya. Pokoknya ada dua itu, ya. Nah, untuk mengenal tandanya maka kita harus banyak membaca Alkitab, ya. Kenapa? Ya karena Alkitab itu kan adalah firman Allah atau kebenaran, ya. Itu bisa dibaca di Yohanes 17 ayat yang ke-17, ya. Nah, artinya di luar Alkitab artinya adalah kesalahan atau sesat. Jelas, ya? Lalu Ike berkata, oh oke, Pak. Ya, jadi tandanya nabi palsu itu apa Pak di zaman ini Pak? Saya jawab, ya kalau zaman dulu, ya zaman PL dulu, ya kita bicara, itu tandanya nabi palsu itu, ya pertama, nabi itu tidak diutus Tuhan, lalu ia berkata atau bernubuat palsu, ya, padahal tidak diutus Tuhan, ya. Contohnya ada di Yeremia 27 ayat 15, ya. Demikian firman Allah, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Ya, jelas, ya. Sehingga diteruskan, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Ya, itu contohnya, ya. Jadi tidak diutus Tuhan tapi berkata saya diutus Tuhan, lalu mereka bernubuat tapi nubuatnya nggak terjadi. Kira-kira kan seperti itu, ya. Ada di Yeremia 14 juga, itu ayat 14 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jelas, ya? Nah, itu yang pertama, tandanya nabi palsu itu zaman dulu itu seperti itu, ya, zaman perjanjian lama. Lalu yang kedua, tandanya adalah hidupnya nabi itu pada zaman itu tidak sesuai firman Allah, ya. Misalnya mereka juga menyembah patung, ya, atau menyembah dewa-dewi, ya. Ya, mereka mungkin menyebut diri orang Israel, ya, bangsa pilihan Allah pada zaman itu, tapi ternyata mereka juga menyembah patung, menyembah dewa-dewi, gitu loh. Jadi tidak mau menyembah Allah saja atau Bapa saja, nyampur-campur gitu loh. Nah, itu contoh tandanya yang kedua, ya. Contohnya ada di Yeremia 23 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah, di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal, coba ini, dan menyesatkan umatku Israel. Ya, jelas firman Allah ini mengatakan mereka bernubuat demi Baal. Ini Baal itu kan bukan Allah atau bukan Bapa, tapi sembahan orang kafir atau orang di luar Israel, gitu loh. Nah, ini, ya, contoh tanda yang kedua. Jadi tidak mau hanya menyembah Allah saja atau Bapa saja, tapi campur-campur, ya. Jelas, ya. Nah, yang ketiga, tandanya adalah tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dia sembah atau Allahnya itu ada, ya. Hanya halusinasi aja atau bagaimana itu, pokoknya seperti itu. Tidak bisa membuktikan bahwa
benar-benar Allah yang disembah mereka itu ada. Ya, contohnya pengikut Baal pada waktu itu kan ditantang oleh Nabi Elia ya untuk mengadakan tes pembuktian siapa yang Tuhan yang benar itu siapa ya. Ya kan zaman itu kan Elia kan sungguh berani ya. Seorang diri tapi nantang 450 orang pengikut Nabi Baal ya. Jadi Nabi Baal mereka ditantang oleh Elia. Kalau memang Baal itu Tuhan ya ikutilah Baal, maksudnya untuk membuktikan itu ya. Tapi kalau Tuhan itu adalah Allah atau Allah itu adalah Tuhan ya. Zaman dulu kan orang Israel kan menyembah Tuhan atau Yahweh ya pada waktu itu ya. Nah ini ada para pengikut Baal itu mengklaim bahwa yang disembah itu bukan Tuhan tapi Baal gitu loh, kira-kira seperti itu. Lalu Elia nantang untuk membuktikan hal itu. Nah itu mereka para Baal itu disuruh membuktikan dulu, dikasih kesempatan sama Elia. Singkat ceritanya seperti itulah ya. Dengan apa caranya? Ya dengan mempersembahkan korban ya. Lalu ditaruh di mezbah, tidak boleh menaruh api atau tidak boleh menaruh apa-apa. Pokoknya nanti kalau Baal itu memang ada, intinya begitu. Nanti kan dari langit itu kan menyambar korban bakaran itu ya dengan api, gitulah kira-kira. Ya, jadi kalau memang Baal itu ada ya dia harus bisa menurunkan api untuk menyambar korban bakaran yang disajikan di mezbah. Sebaliknya kalau tidak bisa gantian Elia gitu loh. Elia akan berdoa untuk menyambar itu ya Tuhan, untuk menyambar korban bakaran yang disediakan oleh Elia. Nah singkat cerita gitu ya. Akhirnya para pengikut Baal itu sudah memanggil Tuhannya atau Allahnya sedemikian rupa ya. Namun tidak ada yang menyambar ya, tidak ada api dari langit yang menyambar korban bakaran itu. Artinya kan berarti tidak terbukti ya. Tidak ada Baal artinya ya, omong kosong gitu, penipuan ya, ajaran sesat lah ya. Nah sedangkan Elia gilirannya dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Waktu itu Yahweh langsung ya ada api dari langit itu menyambar persembahan Nabi Elia yang ditaruh di mezbah. Nah itu artinya di sini kan berarti Baal itu omong kosong ya, karena pengikutnya tidak bisa membuktikan bahwa ada Baal ya. Artinya berarti ditipu oleh si piot, ajaran sesat gitu loh. Sedangkan Elia bisa membuktikan ada api turun dari langit karena memang Tuhan itu ada gitu loh ceritanya. Nah waktu itu seperti itu ya pembuktiannya ya, jelas ya. Itu nanti saya bisa baca di kisah itu di satu Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46. Oke ya, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.